Pemirsa, lantaran dikadali sang jenderal dan terseret di pusaran skandal, para junior Verdi Sambo merasa kesal karena menjadi tumbal. Saat bersaksi di persidangan, mereka mengaku terang-terangan. Satu persatu kebohongan Verdi Sambo mulai runtuh. Fakta-fakta itu terungkap dari kesaksian 9 anggota polisi di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di PN Jaksel Selasa lalu. Apa yang membuat saudara ragu pertama kali menemukan kejanggalan apa yang saudara temukan di awal? Mohon izin yang mulia, untuk pertama saya pas membalikkan jenazah itu menggunakan masker dan tidak adanya barang-barang milik korban dan darah satu titik yang mulia. Bagaimana? Coba diulang. Untuk kejanggalan yang pertama itu menggunakan masker, yang saya balikkan jenazah itu menggunakan masker. Oke. Terus yang kedua, apa yang jadi masalah jenazah menggunakan masker? saya tidak korban itu saya tidak mengetahui identitasnya pertama yang mulia karena menggunakan masker itu. Ini. Siap, betul yang mulia. Di dekat telinga korban itu sebelah kiri ceceran darah, bukan lubang peluru, bukan proyektil peluru itu ya? Bukan, darah yang mulia. Oke. Kejanggalan yang pertama tadi saudara karena masih menggunakan masker. Siap. Ada apa dengan masker tersebut? Karena kalau saya tidak tahu itu awal itu kejadiannya tembak menembak atau mayat sakit yang mulia. Oh, mayat sakit. Awalnya siap. Saya pikir hanya mayat sakit. Begitu saya dapat informasi dari yang keterangan yang diambil dari penyidik bahwa itu tembak menembak. Begitu saya balikan jenazah itu kok menggunakan masker, sontak saya kaget yang mulia. Oke, terus? Habis itu saya lihat itu kok ada genangan darah hanya satu titik aja yang mulia. Di mana? Di bawah korban. Oh, di bawah tubuh korban tadi. Oke, kemudian? Untuk kejanggalan lain lagi ya tidak adanya ceceran darah yang dari korban itu yang mulia. Pertama kali ditembak. Terus yang ada kejanggalan apa lagi yang saudara temukan? Tidak ditemukan barang-barang korban, hanya itu aja yang mulia. Oh, saudara diperintahkan oleh saudara AKP Samuel untuk melihat barang-barang korban, tetapi saudara tidak menemukannya. Siap, betul yang mulia. Selain membuat skenario dan merekayasa kasus, Verdi Sambo juga menugaskan salah satu perwira Propam Polri untuk menyita barang bukti dari TKP pembunuhan Brigadir Yosua dari penyidik Polres Jaksel. Perintah dari AKBP Pelangi dari Kombes Pol Susanto, itu perintah dari Pak FS terkait ini peristiwa tembak menembak. Jadi untuk barang bukti berupa senjata dan saksi kami amankan terlebih dahulu ke Propam, Provos saat itu yang mulia. Oke, jadi saudara Beni Susanto memberikan perintah kepada saudara bahwa saksi dan barang bukti diambil. Betul yang mulia. Saat itu saudara mengumpulkan barang bukti apa saja? Izin yang mulia, yang tadi kami sampaikan terkait 10 selongsong, kemudian ini yang ini belum. Coba 10 selongsong, 10 selongsong, 3 proyektil peluru, 10 selongsong, 3 proyektil peluru yang ditemukan di TKP, kemudian 4 serpihan, 4 serpihan, 2 magazin, 2 magazin, 2 senjata, 1 senjata jenis 2 senjata, 1 senjata jenis HS, yang kedua jenis Glock, kedua jenis Glock. Glock berapa? Glock 19. Glock 19. Kemudian 17 lagi. Oh, Glock 17. Oke, kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa. 12 amunisi yang masih tersisa. Kemudian ditambah lagi ada 9 amunisi jenis HS. Kemudian senjata HS. 9 amunisi yang tersisa dari jenis
mungkin sebelum saya beralih Ya. yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang mulia Silakan. untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik. Ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Ferdi Sambo pun meminta maaf telah mengorbankan para juniornya dalam kasus tersebut. Kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia. Mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Baik, kembali ke Dikadalin, itulah pengakuan Agus Nurpatria, mantan Kaden A, Biro Paminal Divisi Propam Polri di persidangan sehari sebelumnya. Mantan anak buah Ferdi Sambo itu mengaku kecewa saat diberitahu bahwa tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer adalah kebohongan Sambo. Waktu itu sebelum dipatsus, Pak Hendra yang telepon saya. Pak Hendra bilang, Gus kita dikadalin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Maksudnya apa Pak dikadalin? Dibohongin. Oke, dibohongin. Waktu itu saya sempat mengumpat juga. Kampret. Masa kita dikadalin Bang? Tega sekali sih Bang. Saya bilang itu. Oh, seperti itu. Siap. Jadi saudara saksi sebelum dipatsuskan, saudara saksi mendapatkan informasi dari saudara Hendra Kurniawan. Siap. Dikadalin. Siap. Bagaimana perasaan saudara saksi? Saya kecewa Pak. Kecewa. Siap. Apa rasa kecewa dari saudara saksi apa? Karena berpikir reaksi saudara saksi apa? Itu tadi Pak, saya sempat mengumpat kampret. Masa Baik. kita dikadalin Pak? Iya. Siap. Jadi terkait perintah sudah jelas ya bahwa ini perintah ya. Meski sang jenderal telah menyesal, namun polisi-polisi yang berpangkat lebih rendah sudah kadung kesal lantaran ikut terseret skandal dan bahkan menjadi tumbal.